Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional dan sistem pencernaan. Kita akan belajar bagaimana sebuah kondisi geografis di wilayah itu akan mempengaruhi suatu kebiasaan di masyarakat. Tentunya pada hari ini kita akan membahas kebiasaan mengolah makanan. Setelah itu kita juga akan membahas bagaimana makanan itu bisa masuk ke dalam perut melalui sistem pencernaan manusia. Anak-anak, sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kondisi geografis Kabupaten Garut. Dengan kondisi yang beragam seperti ini, tentunya banyak olahan pangan yang bisa disediakan di daerahmu masing-masing. Coba kalian lihat, di sekitarmu ada tanaman apa saja yang biasa ibumu atau dirimu olah sebagai makanan pangan yang menjadi ciri khas kebudayaanmu. Contohnya, ada endok lewo ataupun combro yang biasa kalian makan, ataupun ada nama-nama makanan yang begitu membumi di Jawa Barat seperti huici lembu ataupun lainnya. Nah, kalian coba cari ya, makanan ciri khas apa yang ada di daerahmu. Anak-anak, inilah makanan khas dari Jawa Barat ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan. Sudah kalian cari atau sudah kalian tanyakan? Oke, sekarang bagaimana ya makanan yang sudah kamu makan itu bisa sampai ke perut, sehingga perut kamu merasa kenyang dan kamu bisa beraktivitas. Kita cari tahu sekarang ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan cari tahu ya bagaimana makanan ini bisa mengenyangkan perut kalian. Pertama-tama, makanan akan masuk ke mulut. Di mulut ada gigi yang akan memotong-motong makanan sampai kecil. Dibantu dengan kelenjar air ludah dan lidah yang akan menyampur makanan itu menjadi satu bagian, sehingga bisa terdolong masuk ke tahap yang selanjutnya. Ke tahap selanjutnya makanan akan masuk ke dalam faring atau kerongkongan. Di sini, faring ini berbentuk seperti pipa dan diameternya pun kecil. Makanan akan melakukan pengolahan kembali dan bergerak. Gerakan ini dilakukan oleh otot-otot yang ada di kerongkongan, yaitu gerakan peristaltik. Dia akan terus masuk hingga akhirnya dia akan masuk ke tahap yang selanjutnya. Tara, makananmu sekarang sudah sampai ke persimpangan. Makananmu akan memilih jalur untuk pencernaan, yaitu masuk ke dalam lambung. Di lambung itu ada semacam kantung dengan otot yang bisa membuka dan menutup, sehingga makananmu akan masuk ke dalam kantung itu. Di lambung di dalamnya terdapat 3 enzim, ada renin, ada pepsin, dan asam klorida. Asam klorida ini berbentuk cairan yang akan membusukkan makanan kalian, sehingga akan menjadi lebih halus, kemudian akan bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Makanan yang sudah disimpan di lambung akhirnya akan masuk ke dalam usus kecil. Disinilah makanan nanti akan dicerna, dibuat menjadi sari-sari makanan yang bisa diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena di usus kecil atau di usus halus nanti kalian akan mengenal ada 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Usus 12 jari. Di usus 12 jari atau bagian pertama dari usus halus, dia akan dibantu oleh getah-getah yang dihasilkan oleh pankreas dan juga empedu. Di sini makanan akan dihaluskan dan diambil dan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih khusus. Kemudian di usus kosong, setelah itu adalah proses bagaimana makanan diserap dan dicerna oleh usus halus. Kemudian akan diserap dan diedarkan ke bagian tubuh lain oleh usus penyerapan. Di sini ada semacam pembuluh-pembuluh darah yang akan mengambil sari makanan kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dari usus halus kita akan beralih. Ini adalah pankreas. Pankreas letaknya di atas usus halus. Tetapi dia tidak melakukan sistem pencernaan secara langsung, melainkan dia mendukung dari kerja usus halus. Dengan cara dia akan mengeluarkan enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase yang akan membantu makanan yang ada di usus halus ini terpotong menjadi bagian yang lebih. Anak-anak, selain pankreas, ada lagi yang membantu usus halus, yaitu hati. Hati nanti akan menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu ini akan menghasilkan getah empedu
yang akan juga menghasilkan beberapa bagian. Contohnya adalah nanti dia akan mengeluarkan getah empedu yang akan berfungsi untuk mengurai lemak dan menyimpan racunnya di dalam kantung empedu, sehingga racun yang ada di makanan tidak akan terbawa ke dalam tubuh kita. Anak-anak, setelah dari bagian usus halus yang dibantu oleh pankreas dan juga empedu, masuklah makanan ini ke dalam usus besar. Di usus besar, makanan yang sudah tidak memiliki lagi sari-sari makanan kembali disaring lagi dan dicerna lagi. Diambil air dan sisa-sisa mineral yang masih ada atau tersisa dari usus halus. Setelah itu makanan akan dibawa terus hingga akhirnya masuklah ke bagian ujung dari usus besar, yaitu di rektum. Di rektum inilah sisa yang berupa namanya feses atau tinja atau kotoran atau apapun yang biasa disebut itu akan disimpan dan akan memberi sinyal kepada otak kita melalui saraf yang ada di badan kita untuk mengeluarkannya. Setelah itu barulah sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui lubang yang namanya anus. Setelah itu sudah, makanan sudah berakhir, makanan sudah diserap oleh tubuh dan ampasnya sudah kita keluarkan. Begitulah anak-anak, begitulah alur dari sistem pencernaan manusia. Sangat panjang. Selama 24 jam mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing tanpa lelah. Dan mereka juga melakukan tugasnya itu dengan baik. Maka kalian harus mengingat, makanan yang bergizi akan membantu seluruh organ tubuh di sistem pencernaan manusia berfungsi dengan baik. Sekali lagi, coba kalian simpulkan, tulis dikerjakan di buku latihanmu bagaimana alur dari sistem pencernaan manusia ini menggunakan peta konsep. Pahami kembali peta konsep yang telah kamu buat. Jangan lupa selalu bangga dengan makanan tradisionalmu. Olahlah tanaman yang ada di sekitarmu menjadi tanaman dan olahan pangan yang begitu bergizi, sehat sehingga badanmu tetap sehat dalam kondisi pandemi. Selalu sehat, tetap sehat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.